Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silpa Airnisa dengan NPM 112183836. Yang terhormat kepada Bapak Rohman Agus Jatnika. Di sini saya akan memaparkan tentang bedah skripsi dengan judul skripsi yaitu pengaruh pemasaran online dan kualitas produk terhadap daya saing UMKM pakaian jadi di Kota Cimahi. Dalam pokok bahasannya, di sini ada bab 1, latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan, kegunaan penelitian, teori dan konsep, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir, analisis pembahasan. Di sini ada latar belakang, di mana perjanjian MEA 2015 menyepakati terbentuknya pasar tunggal ASEAN dan basis produksi yang terintegrasi. Lalu MEA mendorong membanjirnya barang-barang dari negara ASEAN ke Indonesia dan munculnya kekhawatiran akan daya saing produk lokal muncul sejak dibukanya perdagangan bebas ASEAN-Cina pada 2010, di mana peringkat daya saing Indonesia yang merosot dalam pencantuman ekonomi dunia. Saat ini Indonesia menempati urutan ke-50. Di sini ada rumusan masalah, yaitu bagaimana pelaksanaan pemasaran online produk UMKM di Kota Cimahi, bagaimana kondisi kualitas produk UMKM di Kota Cimahi, bagaimana pengaruh kualitas produk dan pemasaran online secara simultan dan parsial terhadap daya saing UMKM di Kota Cimahi. Adapun tujuan penelitiannya yaitu kondisi kualitas produk UMKM di Kota Cimahi. Yang kedua, pelaksanaan pemasaran online produk UMKM di Kota Cimahi. Yang terakhir, pengaruh kualitas produk dan promosi online terhadap daya saing UMKM di Kota Cimahi secara parsial dan simultan. Adapun di sini manfaat penelitian memberi manfaat kepada akademis dan kepada praktis. Adapun teori dan konsep tentang manajemen pemasaran, bauran pemasaran, strategi, pengertian, atribut, klasifikasi, bauran produk, kualitas produk, dimensi produk, faktor-faktor, keunggulan, pengertian UMKM, landasan teori, dan hipotesis. Adapun di sini alur penelitiannya memulai pengidentifikasi masalah, pengumpulan data, analisis dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Dalam kerangka penelitiannya yang merumuskan permasalahan bagaimana pengaruh pemasaran online terhadap daya saing UMKM, bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap daya saing UMKM, bagaimana pengaruh pemasaran online dan kualitas produk terhadap daya saing UMKM. Di sini X1-nya yaitu pemasaran online. Yang terdiri dari pengetahuan produk, target konsumen, gaya bahasa, deskripsi, gambar dan video, promo dan diskon, layanan pelanggan, respon cepat. Adapun X2-nya yaitu kualitas produk, di mana performance, durability, future, conformance, reliability, aesthetic, perceptuality. Adapun Y-nya daya saing, biaya, kualitas, waktu, dan fleksibel. Adapun juga hipotesis, diduga pemasaran online dan kualitas produk berpengaruh terhadap daya saing. Alat analisisnya, analisis regresi berganda, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji korelasi, hasil uji, dan kesimpulan. Adapun karakteristik responden, menurut berdasarkan jenis kelamin, pria frekuensinya 23, presentasinya 44%. Wanita frekuensinya 29, presentasenya 56%. Jika dijumlahkan frekuensinya yaitu 52 dan presentasinya menjadi 100%. Berdasarkan pendapatan per bulan. Pendapatan per bulan kurang dari 5 juta, frekuensinya ada 41, presentasinya 79%.
Pendapatan per bulan 5-10 juta, frekuensinya 10. Untuk presentasenya 19%. Untuk penghasilan per bulan 10 juta sampai 15 juta dan 15 juta sampai 20 juta tidak ada. Dan untuk penghasilan 20 juta ke atas, frekuensinya 1 dan presentasinya 2%. Jika dijumlahkan, semuanya ada 52 dan presentasinya 100. Responden berdasarkan nama usia. Dari kurang dari 1 tahun, frekuensinya 25, presentasinya 48%. Dari 1 tahun lebih, 15 frekuensi, 29 presentase. Dari 3 tahun lebih, frekuensinya 6, presentasinya 11%. 5 tahun lebih, frekuensinya 2, presentasinya 4%. Dan lebih dari 7 tahun, frekuensinya 4 dan presentasinya 8. Jika dijumlahkan, semua respondennya yaitu 52 orang. Adapun di sini tanggapan responden mengenai tabel pemasaran. Sangat buruk 1, buruk, cukup baik, baik, dan sangat baik. Untuk baik di sini nilainya ada 3,88. Adapun di sini tabel mengenai responden mengenai variabel daya saing. Untuk pertanyaan, apakah pelaku UMKM mengetahui modal yang benar untuk usahanya? Skor tanggapannya untuk pertanyaan 1 itu pertanyaan 2 ada 3, pertanyaan 3 ada 16, pertanyaan 4 ada 20, pertanyaan 5 ada 13. Untuk pertanyaan kedua, nilainya 3, yaitu 12 responden. Pertanyaan 3, nilainya 4, yaitu 21, dan pertanyaan 5 ada 19. Di sini dikategorikan semuanya baik. Adapun uji validitas pada variabel pemasaran online. Di sini terhitung keterangannya semuanya valid. Adapun uji reliabilitas yang dimana menggunakan SPSS 24. Adapun sini uji korelasi, uji koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Untuk kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemasaran online setiap indikator memiliki nilai rata-rata 3,91. Variabel kualitas produk setiap indikator memiliki rata-rata 3,88. Dan variabel daya saing indikator memiliki nilai rata-rata terbesar 3,99. Hasil rata-rata menunjukkan bahwa UMKM pakaian Kota Cimahi memiliki daya saing, kualitas produk, dan pemasaran online yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasaran online berpengaruh secara parsial terhadap daya saing pada UMKM pakaian Kota Cimahi sebesar 32,6%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh secara parsial terhadap daya saing pada UMKM pakaian Kota Cimahi sebesar 30,3%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasaran online dan kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap daya saing UMKM pakaian Kota Cimahi sebesar 0,629% atau 62,9%, dan sisanya sebesar 0,371 atau 37,1%. Dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini. Adapun saran dari peneliti, yaitu berdasarkan ukuran variabel pemasaran online, masih terdapat indikator yang kurang memuaskan, yaitu indikator promo dan layanan pelanggaran UMKM pakaian Kota Cimahi. Harus bisa lebih memperhatikan dimensi promosi dan layanan pelanggan, di mana hal ini yang dirasa masih kurang dirasakan oleh konsumen. Untuk itu, peneliti menyarankan agar dimensi promo atau diskon jika bisa ditambah. Misalnya, ada diskon kuantitas atau beli banyak diberikan 1+1 pengurangan harga, diskon pembayaran tunai, diskon musiman, dan lain-lain.
dan layanan pelanggan atau customer lebih diperhatikan dan diutamakan karena kedua faktor tersebut menjadi hal utama yang dilihat konsumen untuk serta menarik minat beli konsumen pada produk yang ditawarkan. Berdasarkan ukuran variabel kualitas produk, terdapat indikator yang berada di bawah rata-rata, maka UMKM Pakaian Kota Cimahi harus bisa memperbaiki dimensi reliabilitas. Peneliti menyarankan hal yang harus dilakukan UMKM Pakaian Kota Cimahi, yaitu bisa menemukan dan mengatasi kerusakan atau masalah yang menyebabkan gagal pakai produk di masa depan atau setelah dibeli oleh konsumen, di mana hal ini ditujukan untuk menjamin kepuasan konsumen dengan dibuat standar mutu produk. Ada bagian kontrol atau pengawasan produk. Berdasarkan ukuran variabel daya saing, terdapat indikator yang berada di bawah rata-rata, maka UMKM Pakaian Kota Cimahi harus bisa memperbaiki dimensi waktu, yaitu ketepatan waktu pembuatan produk yang telah dijanjikan. Untuk itu, disarankan UMKM Pakaian Kota Cimahi harus bisa mengatur dan memanage atau mengelola waktu dalam produksinya, sehingga setiap pesanan konsumen telah tuntas dan pesanan siap dikirim atau diambil konsumen. Apabila kendala terjadi pada alat produksi, mungkin bisa ditambahkan mesin jahit 122 dengan membeli atau sewa, dan bila kendala pada SDM, maka bisa menambah pegawai atau freelance. Pengaruh pemasaran online dan kualitas produk terhadap daya saing yang telah peneliti lakukan. Pada peneliti ini memberikan pengaruh yang baik, maka peneliti berharap UMKM Pakaian Kota Cimahi dapat mempertahankan dan meningkatkan daya saing sehingga UMKM Pakaian Kota Cimahi bisa lebih berkembang dan maju, serta bisa membuka lapangan kerja khususnya di daerah Kota Cimahi. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi daya saing UMKM Pakaian Kota Cimahi, khususnya atau UMKM lainnya. Mungkin sekian presentasi bedah skripsi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.